Kak Wida, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Wida. Halo Kak Wida, silakan di unmute. Halo, Halo, selamat sore. selamat sore. Kak Wida, suara saya bisa di monitor nggak? Gimana? Suara saya bisa dimonitor nggak nih? Oh, bisa jelas. Ya, Oke Kak Wida, untuk efisiensi waktu, nanti perkenalan dulu dengan adik-adik, kemudian langsung bisa kita mulai. Silakan Kak Wida. oke. Semangat pagi semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, eh, selamat sore. Selamat bertemu dengan kami dari tim APEPSI. Hari ini kita akan membahas tentang geografi Indonesia. Jadi secara keseluruhan. Oke. Kak Soga, nanti tolong saya diingatkan setiap sekitar kalau nanti sudah jam kurang 30 menit saya diingatkan ya. Oke, siap. Karena saya harus memanage waktu saya gitu. Oke, langsung saja saya share soal-soal saya. Nggak bisa. Oke. Sudah bisa ya? Ya. Oke, adik-adik semuanya. Kali ini kita akan membahas soal-soal OSN, materinya geografi Indonesia. Langsung saja ya. Jadi karena hari ini memang saya persiapkan, kita to the point langsung membahas tentang soal-soal. Ada beberapa soal, sehingga karena ini pertemuan terakhir, jadi kita memang harus benar-benar memanage waktu. Oke, langsung kita mulai ya. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Sri Widayati. Adik-adik boleh panggil saya dengan panggilan Kak Wida. Kebetulan saya sebagai humas di organisasi APEPSI. Lanjut, langsung saja. Sebentar. Kok nggak bisa? Oh ya, oke. Dah. Kalian bisa memperhatikan muncul ini. Ini muncul ini. Oke, kita perhatikan peta Indonesia. Peta Indonesia yang seperti ini pada dasarnya adalah Ini Indonesia merupakan pertemuan ketiga lempeng litosfer. Ya, adik-adik bisa melihat di sini. Dari arah sini, ini adalah lempeng Indo-Australia. Di sebelah selatan kita, ini adalah lempeng Indo-Australia yang saat ini menjadi dasar Samudra Hindia. Dasar Samudra Hindia loh ya. Jadi yang bergerak adalah lempengnya. Jadi bagian bawah Samudra Hindia, bukan Samudra Hindianya yang bergerak. Nah, ini adalah lempeng dasar Samudra Hindia yang bergerak menuju ke lempeng Eurasia. Nah, kecepatan dari lempeng Indo-Australia ini adalah pergerakannya sekitar 6-7 cm per tahunnya. Ini yang di sini. Ini pada wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian di sebelah sini, di sebelah timur, timur utara ya. Timur laut. Ini adalah lempeng Samudra Pasifik. Untuk lempeng Samudra Pasifik ini bergerak ke arah barat. Jadi di Indonesia ini kalau kita melihat posisi seperti ini, adik-adik bisa melihat ini lempeng samudra, lempeng dasar samudra ini posisinya di bawah. Kembali ke Indonesia bagian barat ya. Ini lempeng ini bergerak ke istilahnya? Coba saya bikin orek-orek ya. Nah, ibaratnya ini yang saya tulis ini adalah lempeng Samudra Hindia, nah, ini adalah lempeng Eurasia. Nah, ini Asia ya. Saya nulisnya agak susah nulisnya ya. Ini saya nulis ini aja. Asia. Saya tulis Asia gini. Agak susah nulisnya. Ini lempeng Eurasia, ini Asia yang saya tulis Asia. Ini kita ibaratkan sebagai lempeng Eurasia.
Kemudian yang ini, yang bawah ini adalah lempeng Indo-Australia. Nah, pergerakan ini mengakibatkan apa? Lempeng Indo-Australia ini masuk di bawah lempeng Eurasia. Nah, sehingga apa? Kita ini didesak terus ke arah utara. Akibat desakan dari lempeng Indo-Australia ini, maka terbentuklah pegunungan lipatan di Indonesia bagian barat. Nah, pegunungan lipatan itu seperti yang terlihat di sini pada peta ini, pada foto udara ini, bukan peta ya, tapi ini foto udara. Nah, ini ada terbentuk dua lipatan besar. Yang ini lipatan dalam. Adik-adik bisa melihat di sini ada gunung-gunung api. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian rangkaian dari deretan Nusa Tenggara yang di dalam. Ini yang ada merah-merahnya, ini adalah gunung api. Itu adalah ciri bahwa itu merupakan busur dalam. Sekali lagi, busur dalam itu tandanya adalah di sini termuncul gunung-gunung api, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Kak Budi ya. Ini busur dalamnya. Kemudian busur luar itu sifatnya non vulkanis, jadi nggak ada gunung-gunung api. Ini busur luar itu terbentuk pulau-pulau di sebelah barat Sumatera yang muncul, ada Pulau Mentawai, Pulau Simelu, Mentawai, Nias, Enggano di sini. Deretan pulau-pulau kecil di sebelah barat Sumatera. Ini adalah busur luarnya. Kemudian di sebelah selatan Jawa ini juga ada busur luar, namun tidak muncul di permukaan. Ini berada di bawah laut. Kemudian sampai di Nusa Tenggara ini muncul Pulau Sumba. Kemudian juga pulau-pulau kecil di antara Pulau Sumba dan Pulau Timor. Nah, Pulau Sumba dan Pulau Timor ini merupakan outer arch atau busur luar yang sifatnya non vulkanis. Dan terus ini yang busur dalam, busur luar ini semuanya bergerak terus ini sampai di wilayah ini. Ini adalah Kepulauan Banda. Oke, kita bahas masih tetap di selatan, di wilayah barat. Di wilayah barat ini hanya ketemu dua lempeng, lempeng samudra, lempeng dasar samudra, lempeng India. Di sini tertulis India Australia ya. Ada juga yang menyebutnya Indo Australia. Ini di bawah seperti yang ada di sini nih, gambar ini di bawah di sini. Terus ini dia kan nyungsep gitu ya istilahnya. Kalau saya mengistilahkan nyungsep. Ini lihat di sini, ini pertemuan, pas zona pertemuan. Nah, pas zona pertemuan di sini di gambar ini kalau di dalam peta ini, di dalam foto udara ini yang ada apa ini? Apa ini warna apa ya? Ungu ya. Nah, ini namanya zona subduksi. Zona subduksi. Nah, zona subduksi ini terbentuk menjadi palung. Jadi ini adalah palung laut yang dalam, curam, dan memanjang. Ini membujur mulai dari barat Sumatera, kemudian selatan Jawa, terus ini sampai ke sini. Ini berupa palung laut. Nah, di bawah ini, di antara palung laut ini sampai kemudian di mana ini masuk, ini si Indo-Australia ini masuk, itu adalah merupakan pusat-pusat gempa. Pusat-pusat gempa yang ada ini di sini, ini yang saya gambarkan ini adalah merupakan pusat-pusat gempa, pusat-pusat gempa tektonis. Adik-adik bisa mencoba dengan cara misalnya ini menggosok-gosokkan tangan di sini ya. Kamu gosok-gosokkan gini. Ini kan nanti akan terasa panas. Nah, panas itu yang ini yang apa? Ya ibaratnya yang saya ibaratkan ini bergeseknya antara Indo-Australia dengan Eurasia. Jadi kedua lempeng itu bergeser, itu menimbulkan panas. Nah, panas itulah yang kemudian kita sebut sebagai pusat-pusat gempa yang ada di bawah. Pusat gempa yang ada di dalam bumi itu dinamakan dengan hipocentrum. Ini kondisi Indonesia bagian barat. Sekarang kita beralih menuju ke kondisi Indonesia bagian timur. Kondisi Indonesia bagian timur ini, yang lempeng Samudra Pasifik. Lempeng Samudra Pasifik, lempeng dasar Samudra Pasifik ini bergerak. Nah, dari selatan juga ada gerakan Indo-Australia ini, Indo-Australia. Tabrakan, tapi karena mereka itu sama-sama dasar samudra, maka nggak ada yang mau ngalah. Akhirnya apa? Terbentuklah rangkaian pegunungan Jaya-Wijaya di Papua. Makanya kalau terjadi gempa berbeda antara wilayah Indonesia di bagian barat, di Jawa, di Sumatera, dengan di Papua. Kalau di Papua rata-rata episentrumnya ada di darat. Tetapi kalau di barat ini rata-rata di laut, kebanyakan di laut. Nah, kemudian
dari dampak bertemunya ketiga lempeng litosfer lempeng litosfer di Indonesia, yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Pasifik, Samudra Pasifik di bagian timur laut, dan juga lempeng Eurasia di sini. Ini ketiga lempeng ini bertemu di wilayah ini, yaitu di Kepulauan Banda. Nah, ada perbedaan. Kalau di barat tadi ini terbentuk pegunungan lipatan, sementara di wilayah Banda ini bukan, karena bertemu tiga lempeng litosfer, sehingga ketiga lempeng litosfer itu ini menghasilkan, kalau dalam bahasa geologi istilahnya adalah block mountain. Block mountain itu adalah pegunungan yang terpatah-patah. Kalau dalam bahasa kita, bahasa gaul, amjar gitu ya. Jadi di sini tiga Eurasia diperebutkan oleh Indo-Australia dan Pasifik. Jadi dah ambiar di sini, remuk pokoknya gitu ya. Di sini terbentuk block mountain. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau bisa, ini sudah adik-adik sudah bisa memahami, ini akan saya lanjutkan yang berikutnya lagi. Langsung kita masuk ke soal. Kenapa nggak bisa? Kok bisa? Help me untuk ke soal. Nggak ketemu. Slide berikutnya. Oh, nggak kelihatan. Sebentar. Ini slide berikutnya kok susah banget. Ini gimana? Ke slide berikutnya. Sebentar. Ke slide berikutnya gimana ini? Slide di bawahnya. Sebentar. Nggak bisa. Ini di sini. Oh, ini. Oh, oke. Ya. Oke, sekarang kita langsung membahas di soal ini. Dari penjelasan saya tadi, kita sudah bisa menjawab soal ini. Indonesia merupakan pertemuan Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilalui oleh tiga lempeng tektonik aktif, yaitu lempeng Eurasia, Hindia Australia, dan Pasifik, sehingga mempunyai risiko bencana alam yang sangat besar, terutama gempa bumi tektonik dan tsunami. Yang merupakan wilayah pertemuan ketiga lempeng tersebut adalah, ini tadi kita sudah membahas itu, jadi jawabannya apa adik-adik? Apakah A, Kepulauan Riau? Apakah B, Kepulauan Bangka? Apakah Bangka Belitung? C, Kepulauan Banda? D, Kepulauan Natuna? Apa jawabannya? Iya, tadi kita sudah bahas, yaitu jawabannya adalah Kepulauan Banda. Oke, jadi ini ya, jawabannya adalah Kepulauan Banda. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah. Ya, lanjut. Oke, yang berikutnya. Sekarang soal yang kedua. Indonesia berada tidak jauh dari zona subduksi. Gejala yang timbul dari kondisi ini adalah banyaknya rangkaian gunung berapi. Oleh karena itu, gempa yang paling sering terjadi adalah, tadi sudah kita bahas bahwa ini adalah zona subduksi. Zona subduksinya di sini nih, yang merah-merah ini, yang merah lurus ini adalah zona subduksi. Indonesia dekat di sini, dan yang di tengah tadi kita sudah bahas bahwa busur dalam ini banyak terdapat gunung api. Nah, kalau banyak terdapat gunung api, otomatis gempa yang akan terjadi adalah yang terkait dengan kegunung apian, yaitu gempa vulkanik. Ya kan? Ini kata kuncinya di sini. Zona banyaknya rangkaian gunung api, itu berarti vulkanik. Sedangkan zona subduksi, di mana banyak dekat dengan zona subduksi, maka disitulah akan
kemungkinan akan sering terjadi gempa tektonik. Jadi untuk soal yang kedua, jawaban yang paling tepat adalah vulkanik dan tektonik. Sekali lagi, ini lihat kata kuncinya ada di tidak jauh dari zona subduksi dan banyaknya rangkaian gunung api. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Oke. Bisa dipahami ya, Adik-adik ya? Oke, lanjut. Ya. Berikutnya kita akan masih berbicara tentang bencana. Istilah SMONG merupakan kearifan lokal yang telah diperkenalkan dari generasi ke generasi dan telah terbukti efektif mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari tsunami. Istilah ini dikenal dan digunakan oleh masyarakat di pulau Oke. Di sini ada beberapa istilah. Jadi kearifan lokal yang terkait dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu pada prinsipnya adalah upaya untuk meminimalisir efek dari bencana itu sendiri. Itu namanya mitigasi bencana. Oke. Nah, pada mitigasi bencana ini ada beberapa tempat. Kalau di Simelu itu istilahnya adalah SMONG. SMONG itu adalah berupa semacam ya nyanyian, itu nyanyian syair-syair gitu ya, syair-syair menceritakan jika terjadi gempa kemudian disusul oleh air yang surut, maka pada intinya naiklah ke dataran yang tinggi. Itu adalah mitigasi. Salah satu dari mitigasi atau kearifan lokal untuk bagaimana masyarakat itu mampu untuk mencegah agar ketika terjadi bencana itu tidak terlalu banyak korban, memakan korban. Kemudian ada juga misalnya kalau di Jawa itu ada istilah di selatan sana itu dikuasai oleh Nyai Roro Kidul. Nah itu sebenarnya kan cuma mau bilang bahwa oh ya di laut selatan itu ganas, di sana itu ombaknya besar. Nah itu ditakut-takuti dengan itu maksudnya apa? Sebenarnya itu rangkaiannya memang di selatan Jawa, di selatan Sumatera, di wilayah Indonesia bagian selatan. Itu karena memang akan ada itu wilayah yang dilalui oleh jalur megatrust. Yaitu kalau terjadi gempa ya seperti yang dulu pernah kita rasakan waktu adik-adik belum lahir ya waktu itu, waktu gempa Jogja itu. Waktu gempa Jogja yang di Jawa, kemudian yang di Aceh pada saat sudah lahir. Oh belum ya. Pada saat di Aceh itu tahun 2000 berapa ya adik-adik ya? 2004 ya. Nah itu. Kemudian rumah-rumah adat yang ada di mana? Sumatera misalnya, di rumah adat di Nias. Itu juga kemudian rumah gadang, rumah hada itu di Nias, kemudian rumah gadang di Padang, kemudian juga di Tasikmalaya itu ada namanya adat Kampung Naga. Itu bangunan-bangunan itu terbuat dari kayu dan atau bambu gitu. Nah, kayu-kayu dan bambu itu jika terjadi goncangan maka dia akan mengikuti goncangan itu. Itu tidak akan rubuh gitu loh, tidak akan ambruk, tidak akan fatal kalau terjadi gempa. Dan kemudian di tempat lain juga ada, misalnya di Sulawesi gitu ya, di Sulawesi, di Palu gitu. Masih ingat ya kemarin dengan kasus likuifaksi gitu, tanah yang bergerak gitu ya, tanah yang bergerak dan itu bercampur lumpur akhirnya menelan rumah-rumah penduduk gitu ya. Itu. Oke. Sekarang dari penjelasan ini kita langsung bisa menjawab. Istilah SMONG merupakan kearifan lokal yang telah diperkenalkan dari generasi ke generasi dan telah terbukti efektif mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari tsunami. Istilah ini dikenal dan digunakan oleh masyarakat di pulau apa? Jadi kita sudah bahas ya. Jadi ini adalah istilah yang digunakan di pulau Simelu ya, di pulau Simelu Aceh ya. Oke. Lanjut ya. Ini saya mempersiapkan soal agak banyak, jadi saya memang berusaha untuk lebih cepat. Oke. Yang berikutnya sekarang tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana
gempa bumi adalah upaya apa? Jadi kita juga sudah bahas, yaitu mitigasi bencana itu itu sebelum terjadi. Jadi upaya meminimalisir korban sebelum terjadi bencana. Itu istilah mitigasi. Jadi jawabannya adalah di sini ada pilihan A, mengurangi korban gempa bumi, mencegah terjadinya gempa bumi, menghentikan terjadinya gempa bumi, menyelamatkan korban gempa bumi ya. Oke. Dari sini kita bisa langsung menjawab ya. Kalau mencegah terjadinya gempa bumi tidak mungkin, karena sampai saat ini gempa bumi itu belum bisa diprediksi kapan akan terjadi dan di mana. Itu kapan waktunya, kemudian kekuatannya berapa, belum bisa tepatnya itu belum bisa. Jadi belum ada ramalan yang itu pastinya kapan saatnya yang pasti itu belum bisa ya. Bahkan di Jepang yang itu di sana sudah teknologinya canggih, kemudian juga sering terjadi gempa bumi dan tsunami. Di Jepang itu belum bisa, bahwa saat ini akan terjadi gempa, belum bisa gitu ya. Tapi kalau ini berpotensi gempa, jelas. Tapi kalau kapan waktunya yang tepat, sampai sekarang belum bisa. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama adalah mengungsi di barak pengungsian. Oh ya, nanti adik-adik bisa melihat bahwa di layar itu yang saya tampilkan itu di sebelah kiri soal, kemudian di sebelah kanan itu pembahasannya gitu. Tetapi untuk yang ini slide yang ini dua-duanya soal ya. Tapi setelah ini enggak. Setelah ini semuanya di kiri soal, di kanannya itu penjelasan saya. Yang pertama, mengungsi di barak pengungsian. Yang kedua, menanam berbagai sayuran dan buah. Ketiga, memandu wisatawan yang berkunjung. Keempat, menambang pasir dan batu untuk dijual. Berdasarkan pernyataan di atas, aktivitas yang dapat dilakukan oleh penduduk yang tinggal di sekitar gunung berapi pasca erupsi. Erupsi itu letusan. Jadi pasca erupsi, apa yang harus dilakukan? Kalau mengungsi di barak pengungsian itu justru pada saat terjadi, atau sebelum terjadi kalau itu memang sudah kemungkinan akan wilayah itu akan terdampak, sebaiknya mengungsi. Itu ada juga di bagian dari mitigasi gitu ya, mengungsi di barak pengungsian. Tetapi kalau sudah terjadi, ya kita harus recovery kan, seperti itu ya. Recovery, pemulihan kembali. Hidup masih tetap harus berjalan. Artinya apa yang harus dilakukan? Ya otomatis menanam berbagai sayuran dan buah kembali pada aktivitas semula, memandu wisatawan yang berkunjung. Misalnya seperti di Jogja itu di lereng Merapi, ketika setelah erupsi Merapi, di situ ada banyak hikmah di balik musibah letusan Merapi. Ternyata sekarang kawasan Merapi justru dijadikan untuk wisata lavatur gitu ya. Jadi lavatur itu malah sekarang menjadi tempat wisata yang sangat diminati oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Kemudian yang keempat, menambang pasir, karena di situ banyak terdapat pasir-pasir dan batu untuk dijual. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 4. Ya, berarti yang D. Oke, lanjut. Saya terlalu cepat? Kak Soga, apa saya terlalu cepat? Enggak, langsung enggak. Oke. Ya. Berikutnya, cermati pernyataan berikut. Kalau ada semacam ini, kita nggak apa-apa sih, kita langsung aja ketika ada cermati pernyataan berikut, terus langsung dibaca dulu, dibaca yang bukan pernyataan 1, 2, 3-nya, itu untuk menghemat waktu, kalau kita diburu waktu ya, itu langsung dibaca, berdasarkan pernyataan di atas, Indonesia disebut sebagai negara maritim, karena faktor, jadi ada kata kunci negara maritim, sehingga yang kita baca, oh ya, ini yang terkait dengan negara maritim, itu aja, itu cara menjawab. Teknis menjawab dengan cepat gitu ya. Oh ya, nanti ada juga akan saya berikan sedikit teknis menjawab bagaimana apakah pernyataan A dan B ada hubungan apa tidaknya. Nanti di akhir kayaknya ada saya buat itu ya. Oke, saat ini kita bicara tentang negara maritim. Ciri-ciri dari negara maritim adalah yang pertama, negara maritim itu memiliki wilayah perairan atau laut yang lebih luas dari wilayah daratan. Itu negara maritim. Yang kedua, memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh perairan atau laut.
Yang ketiga, memiliki sumber daya laut sangat besar, baik sumber daya alam, mineral, energi, dan sebagainya. Serta sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan atau profesi lain yang berhubungan dengan kelautan. Oke, nah kembali ke sini. Dari penjelasan ini, maka kita sudah langsung bisa menjawab di atas. Cermati pernyataan berikut. Nah, yang terkait dengan negara maritim. Diapit oleh dua samudra. Diapit oleh dua samudra. Apakah setiap yang diapit oleh dua samudra mesti negara maritim? Belum tentu, gitu ya. Peringkat ketiga dalam produksi perikanan. Ini berarti adalah hasilnya perikanan kita perikanan kita melimpah gitu ya. Kemudian bentuk kepulauan dan memiliki sejumlah 17.504 pulau. Ya, ini jelas ya. Kemudian sebagian besar jumlah penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Jelas. Memiliki 2/3 teritorial laut dari luas wilayah. Dan panjang garis pantai kita mencapai 18.000 km. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Yang D, yaitu 2, 3, dan 4. Oke. Lanjut ya. Agak enggak. Oke, lanjut sekarang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di antara garis lintang, maaf itu kurang ya, lintang 6 derajat LU sampai dengan 11 derajat LS. Hal ini memberikan keuntungan di bidang ekonomi. Oke, kita bahas dulu tentang letak lintang. Berdasarkan letak lintangnya, maka Indonesia kalau kita berada pada pada lintang 6 derajat sampai dengan 11 derajat, itu adalah kita berada pada daerah yang beriklim tropis. Masih ingat ya kemarin Kak Budi sudah membahas tentang iklim matahari atau iklim astronomis gitu ya. Secara astronomis sudah dibahas kemarin iklimnya iklim matahari yaitu iklim tropis. Nah, 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, maka ciri-ciri wilayah ini apa? Yang pertama memiliki curah hujan yang tinggi. Kita memiliki curah hujan yang tinggi karena apa? Banyaknya penguapan. Banyaknya penguapan dan di sekitar kita ini merupakan laut. Sehingga curah hujannya tinggi. Akibatnya apa? Memiliki hutan hujan tropis. Maaf, saya nulisnya salah ya. Hutan hujan tropis yang luas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi hutan hujan tropis kita luas. Sangat luas hutan kita. Nanti kalau sempat nanti akan saya bahas juga persebaran hutan secara horizontal. Dan yang ketiga, menerima sinar matahari sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun kita selalu kita menerima sinar matahari. Nggak pernah kita kehilangan matahari, gitu ya. Kemudian banyak terjadi penguapan. Tadi kita sudah bahas. Banyak penguapan. Oke, sekarang kembali ke soal. Kata kuncinya ada di bidang ekonomi. Kalau di bidang ekonomi apa? Terkait dengan posisi lintang kita. Satu, mempermudah penggalian bahan tambang menjadi destinasi pariwisata utama, mempercepat pembangunan infrastruktur, memudahkan penyebaran kebudayaan Indonesia. Kalau kita bicara tentang ekonomi, maka ini yang paling ada dua ya jawabannya, yang kemungkinan yang pertama atau yang kedua. Kalau bicara ekonomi. Tetapi kita bicara tentang curah hujan ya, curah hujan yang tinggi. Di mana ada curah hujan yang tinggi, curah hujan yang tinggi ini dengan tingginya curah hujan itu maka bisa saja akan mengerosi, mengabrasi gitu ya, terutama mengerosi bahan-bahan galian yang tadinya ada di bawah muka bumi karena proses tenaga dari eksogen, maka itu akan bisa tersingkap. Jadi mudah untuk diambil. Jadi kesimpulannya, jawaban untuk soal ini adalah mempermudah penggalian bahan tambang. Ya. Terutama bahan-bahan tambang galian C, itu mudah banget ya. Kita bisa mengambil pasir, cukup di permukaan dan lain sebagainya ya, batu, pasir gitu. Bahkan
apa ya yang ada itu seperti gip itu juga. Ya, oke. Jawabannya adalah A. Lanjut. Aduh. Kurang sensi sebentar. Oke. Nah, kita perhatikan salah ini kaitannya dengan terlalu sebelum ini. Aduh, susahnya. Ya, touchscreen ya. Maaf. Sedikit ada gangguan. Yang ini. Enggak, yang ini. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita berbicara tentang musim. Jika pola musim di Indonesia tidak mengalami perubahan, maka waktu yang tepat untuk memulai menanam padi, kata kunci di memulai menanam padi pada lahan tada hujan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali adalah pada bulan apa? Oke, untuk menjawab ini kita mesti harus melihat bagaimana peredaran semu tahunan matahari. Perhatikan peredaran semu tahunan matahari. Matahari sebenarnya kenapa dikatakan semu? Itu karena sebenarnya yang bergerak itu bukan matahari gitu, melainkan bumi kita. Nah, makanya dinamakan dengan peredaran semu tahunan matahari. Peredaran semu tahunan matahari ini begini. Pada tanggal 23 Maret, matahari ini berada pada daerah Khatulistiwa, di garis Khatulistiwa atau di ekuator. Kemudian dia akan bergerak ke utara. Maret, April, Mei, Juni. 3 bulan kemudian, pada tanggal 21 Juni, matahari tepat di 23,5 derajat lintang utara. Nah, kemudian setelah 21 Juni, matahari ini berbalik arah. Berbalik arah kembali menuju ke Khatulistiwa. Makanya pada lintang 23,5 derajat, baik utara maupun selatan, itu dinamakan dengan garis balik. Karena tempat berbaliknya matahari. Oke, pada tanggal 21 Juni, matahari berbalik arah menuju ke Khatulistiwa. Juli, Agustus, September. 23 September kembali di posisi di Khatulistiwa atau di ekuator. Sampai di sini lanjut menuju ke selatan. Oktober, November, Desember. Tanggal 22 Desember, matahari tepat di 23,5 derajat lintang selatan. Atau tadi yang dinamakan dengan garis balik selatan. Ada istilah istilah internasional itu adalah yang garis balik selatan itu adalah Tropic of Capricorn, sementara yang garis balik utara itu istilahnya adalah Tropic of Cancer, gitu ya. Oke, nah sekarang apa yang terjadi dengan ini gitu loh? Kaitannya dengan memulai menanam padi, gitu ya. Nah, pada saat matahari berada di belahan bumi utara, jadi ini pada bulan-bulan di mana matahari berada di belahan bumi utara, maka angin itu akan bergerak dari selatan menuju ke utara. Logikanya gimana? Jadi begini, adik-adik kalau siang hari pernah melihat mungkin di lapangan basket atau di halaman sekolah yang luas, yang sekolahannya luas gitu ya. Di situ ada angin gitu loh ya. Ada angin yang muter-muter gitu. Mungkin pernah ada yang lihat. Kalau orang Jawa itu bilangnya lesus gitu ya. Kalau dalam bahasa geografi siklon, tapi itu siklon kecil-kecilan gitu ya kalau lesus. Intinya begini. Angin itu akan bergerak dari yang bertekanan maksimum, yang dingin, bahasa paling gampang aja lah, yang dingin menuju ke yang panas. Kalau panas itu otomatis udara akan menjadi renggang. Udara yang renggang itu akan diisi oleh udara yang padat, akan dimasuki udara dari tempat lain. Jadi ketika matahari berada di belahan bumi utara, maka angin yang bergerak adalah angin yang berasal dari selatan. Oke, saya akan tunjukkan dulu ke ini, berikutnya ada peta. Kalian bisa melihat ini di petanya. Pada peta ini kita bisa lihat pada saat matahari berada di belahan bumi utara, maka angin akan bergerak dari selatan menuju ke utara. Dari selatan menuju ke utara, yaitu apa? Dari arah Australia menuju ke arah Asia, bahasa asing paling gampang gitu ya, menuju ke arah Asia. Nah, apa yang terjadi di di Australia sendiri wilayahnya kan kering. Australia bagian barat itu berupa gurun,
gurun pasir yang kering, kemudian mau masuk ke wilayah Indonesia. Ketika memasuki wilayah Indonesia, ini hanya melalui lautan yang sempit. Ini di Selat Timur sini, lautan yang sempit. Sudah dari Australia nggak bawa oleh-oleh, di jalan nggak sempat beli oleh-oleh. Oleh-olehnya berupa apa? Uap air. Jadi masuk ke Indonesia nggak sempat, kita nggak dapat nggak dapat oleh-oleh dari angin muson timur. Itu. Ini di wilayah sini ya, di wilayah Jawa ke timur sampai Papua. Nah, tetapi berbeda dengan yang ada di Sumatera ini, yang ada di Sumatera. Adik-adik lihat ini yang ada di Sumatera. Angin yang masuk ke Sumatera bagian utara ini bukan berasal dari Australia, tetapi berasal dari Samudra Hindia. Sehingga ketika sebagian besar wilayah Indonesia ini mengalami musim kemarau, justru di Sumatera bagian utara ini mengalami musim hujan. Itu yang terjadi. Kemudian sekarang jika matahari berada di belahan bumi selatan. Ketika matahari berada di belahan bumi selatan, angin akan bergerak dari arah Asia menuju ke Australia. Adik-adik bisa melihat dari arah Asia menuju ke Australia. Nah, sebelum memasuki wilayah Indonesia, angin ini sudah melalui Samudra Pasifik, kemudian melalui Laut Cina Selatan, laut yang sangat luas, sehingga angin yang dari arah Asia itu sudah sempat membeli oleh-oleh di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik. Akhirnya apa? Ketemulah Indonesia gitu loh. Ketemu Indonesia. Nah, dapat deh kita oleh-oleh tadi berupa apa? Berupa hujan, ya, berupa hujan. Jadi pada saat matahari di belahan bumi selatan, maka akan terjadi hujan di Indonesia. Indonesia mengalami musim penghujan. Oke. Nah, sekarang kembali ke soal yang pertama, soal sebelum ini. Sehingga apa? Sekarang kita bisa menjawab ini. Jika pola musim di Indonesia tidak mengalami perubahan, maka waktu yang tepat untuk memulai menanam padi pada bulan apa? Kita lihat, kalau pada bulan Juni. Pada bulan Juni matahari ada di belahan bumi utara, tepat di garis balik utara. Jadi ini pada saat ini masih musim kemarau. Kita belum mendapatkan hujan, belum bisa memulai menanam padi. Bulan Agustus matahari juga masih berada di belahan bumi utara, belum bisa menanam padi. Nah, kapan bisa mulai menanam padi? Nah, pilihannya adalah di C, pada bulan November. Karena pada bulan November matahari sudah berada di belahan bumi selatan. Sehingga angin yang bergerak sudah angin dari arah Asia, dari arah Pasifik menuju ke Australia gitu. Jadi melewati Indonesia. Oke, cukup jelas ya adik-adik ya. Lanjut. Nah, sekarang yang berikutnya, salah satu pola curah hujan di Pulau Sumatera ditandai dengan tingginya intensitas curah hujan di bagian barat pulau dibandingkan dengan bagian timur. Dengan demikian, kabupaten manakah yang rawan terjadi bencana tanah longsor? Oke, kata kuncinya adalah bagian barat ya, yang longsor. Ini kita lihat peta Sumatera. Tadi kita sudah bahas ya, Sumatera bagian utara ya, kita bicara secara geografis, jadi bukan bicara secara administratif. Kalau kita bicara secara geografis, Sumatera ini, wilayah ini yang menghadap ke Samudra Hindia, ini adalah namanya bagian barat. Yang menghadap ke Selat Malaka, ini bagian timur. Kita sepakati itu ya. Jadi sekali lagi kita bicara secara geografis, bukan secara administratif. Nah, sekarang kita lihat wilayah-wilayah ini. Kita lihat Palawan. Palawan itu mana? Medan. Ini ada di bagian timur. Ogan Komering Ilir, Oki ya. Oki itu juga bagian timur. Kemudian Tanjung Jabung Barat. Ini adalah wilayah Jambi. Yang bukan mana? Solo. Solo itu adalah Padang ya, di Sumatera Barat di sini. Jadi wilayah yang kemarin juga beberapa waktu yang lalu juga barusan ada bencana ya di Solo itu wilayah Solo ini memang rawan terhadap bencana tanah longsor yang diakibatkan oleh memang kemiringan lerengnya, karena di sini ini tadi waktu kita bicara tentang pegunungan lipatan, ini berada pada zona pegunungan lipatan ya.
Oh ya, mumpung kita ada Pulau Sumatera, adik-adik bisa melihat ini ada beberapa. Kalau lihat di peta gitu, ini di atas ini, di yang warnanya kuning, kemudian warnanya agak kemerah-merahan. Di sini ada banyak terdapat danau-danau ya. Ada danau, mulai dari danau danau ini danau yang paling besar. Ini adalah danau apa? Danau Toba ya, Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkara, terus semuanya danau-danau yang ada di atas ini hampir semuanya merupakan danau vulkanik karena terbentuk pada zona patahan ya, patahan Sumatera. Kemarin sepertinya sudah dibahas juga ya tentang patahan Sumatera. Ini danau vulkanik. Tetapi ada satu danau ini, Danau Toba itu ada 2 di Indonesia, danau yang merupakan gabungan antara peristiwa tektonisme dan vulkanik, yaitu Danau Toba, istilahnya adalah danau tektonovulkanik. Ada 2, yaitu Danau Toba dan Danau Batur. Batur di Bali. Oh ya, teman-teman yang di Batur nggak ada ya Danau Batur. Di Bali nggak ada Danau Batur, nggak ada Sate, nggak ada Pantai Kuta juga nggak ada ya. Adanya Danau Batur, Pantai Kuta, dan Sate gitu ya. Oke, lanjut. Kesimpulannya untuk soal ini, daerah yang paling rawan terjadi tanah longsor adalah Solok, Sumatera Barat, gitu ya. Oke. Saya berusaha lebih cepat lagi biar nanti. Kak Wida masih ada waktu 15 menit. Aduh, tinggal 15. Iya. Oke. Untuk jenis angin pun kita kemarin sudah dibahas. Intinya angin pun itu adalah angin yang turun. Kata kuncinya adalah angin yang kering, kemudian turun dan panas, gitu ya. Kering itu karena sudah tidak membawa uap air, karena uap air sudah dijatuhkan pada zona yang menghadap ke laut. Kemudian udaranya kering, ini pada daerah bayangan hujan. Itu aja ya. Sudah itu kemarin sudah dibahas. Takutnya masih banyak soalnya. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Oke, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Enggak ada. Oh ya. Oke, kita bicara tentang ini. Ada beberapa faktor, yaitu faktor bentang alam, relief, faktor manusia, faktor iklim, kemudian faktor tanah. Oke, kayaknya sudah nggak memungkinkan untuk yang lainnya. Nanti kalau masih ada waktu. Nah, kita bicara sekarang tentang hewan khas yang mendiami wilayah Wales. Wilayah Wales itu adalah wilayah yang berada di antara Asiatis dan Australis. Asiatis itu ini wilayah Asia, Australis itu adalah wilayah Australia. Hewan yang ada di Wales itu adalah ini. Kita bisa gajah harimau, ini gajah harimau, ini ada di barat, ya kan? Kemudian badak juga di barat, banteng juga di barat. Kemudian tarsius itu ini tarsius, ini juga di barat, ini makhluk kecil gitu ya. Primata yang kecil gitu, kecil banget ini, ekornya panjang. Kemudian ini rusa, ini babi rusa. Jadi yang di peralihan di Wales itu peralihan itu adalah babi rusa dan anoa. Seperti ini ya. Lanjut, agak cepat ya, nggak apa-apa ya. Lanjut, yang berikutnya adalah di bawah ini merupakan faktor yang mempengaruhi persebaran flora di permukaan bumi. Yang termasuk ke dalam faktor edafik. Faktor edafik itu adalah tanah, kata kuncinya di situ. Yang terkait dengan tanah. Yang terkait dengan tanah apa? Yang pertama tekstur tanah. Suhu, kalau suhu itu tidak. Suhu itu bisa suhu udara. Ya. Kemudian kandungan air tanah, bentuk lahan, tingkat kegemburan tanah. Jadi jawaban yang tepat ini yang tidak ada 2. Pokoknya yang tidak ada nomor 2-nya. Berarti jawabannya adalah B, 1, 3, 5. Gitu ya. 1, 3, 5. Oke, lanjut ya. Pada peristiwa upwelling di perairan Samudra Indonesia dingin dan memiliki kandungan oksigen yang rendah. Pengaruh upwelling adalah apa? Kata kunci dari upwelling itu adalah ini pembalikan. Jadi intinya gini, ini kaitannya dengan kasus El Nino. Di sini ini di Pasifik sana di sebelah barat Peru Ekuador itu panas. Ketika ini panas, maka seluruh aktivitas angin di dunia ini semua terseret menuju ke wilayah ini. Akibatnya apa? Di Indonesia ini terjadi pembalikan. Ini perairan laut yang hangat di atas itu terseret menuju ke sini, menuju ke wilayah barat Peru Ekuador. Sehingga apa?
arus yang di bawah itu naik. Ini kita lihat ini naik ke atas, sehingga apa? Banyak di situ banyak plankton. Nah, kesimpulannya masih ingat ada pepatah kalau di darat itu ada gula ada semut, kalau di laut ada plankton ada ikan. Maka untuk soal ini yang jawaban yang paling tepat adalah dampak dari upwelling itu adalah meningkatnya produksi ikan tangkap. Maksudnya ikan tangkap di laut, gitu ya. Meningkatnya produksi ikan tangkap di laut. Oke, lanjut. Sarana transportasi yang cocok diterapkan untuk menghubungkan antar kepulauan, antar kabupaten dan provinsi di Papua. Kita lihat Papua, kondisi Papua seperti ini, bergunung-gunung. Kalau kondisi yang bergunung-gunung ini, air kalau untuk sungai-sungainya itu beraliran deras, sangat deras. Jadi tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai sarana transportasi. Nah, yang paling tepat apa? Yang daerah bergunung-gunung otomatis hanya menggunakan udara. Meskipun dengan menggunakan udara, ini pun juga ada kendala. Karena apa? Dengan ketinggian puncak di sana, itu mengakibatkan sering terganggu kondisi cuaca. Tetapi yang paling memungkinkan, yang paling aman ya udara itu. Gitu ya. Berbeda dengan di Kalimantan. Kalau Kalimantan, adik-adik nanti silakan melihat di peta Kalimantan, itu lebih ke sungai. Gitu ya. Lanjut. Kota A terletak pada koordinat 107 dek. Dek itu adalah derajat ya, lintang selatan dan 90 derajat bujur timur. Sedangkan kota B terletak pada koordinat 110 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur. Oke, pertanyaannya adalah berapa jarak kedua kota tersebut. Nah, intinya begini adik-adik. 1 derajat itu adalah 111 km. Maaf, nggak sempat untuk menjelaskan asal dari 111 ya. Intinya 111 km itu sajalah yang perlu dicatat. Nah, perbedaan derajatnya itu, jarak bedanya itu kan 3 derajat. 3 derajat lintang. Berarti kita tinggal mengalihkan saja. 111 dikalikan 3. Jadi jawabannya adalah 333 km. Itu ya. Oke, lanjut. Aduh, susah. Masih ada waktu berapa, Kak? 8 menit. 8 menit. Oke. Nah, berikutnya, keadaan topografi dan geologi Indonesia memberikan peluang bagi penduduk untuk mengembangkan aktivitas apa? Topografi dan geologi. Kalau kita bicara tentang topografi, topografi itu adalah tinggi rendahnya, gampangnya gitu ya, kata kuncinya tinggi rendahnya letak suatu tempat, ketinggian. Gitu. Nah, sekarang geologi berarti keadaan batuannya. Berarti apa? Dengan kondisi geologi kita tadi sudah bahas bahwa kita merupakan zona daerah yang berdekatan dengan zona subduksi, kemudian banyak terdapat gunung berapi dan lain sebagainya. Sehingga seperti ini. Ada banyak perbedaan ketinggian. Dari banyak perbedaan ketinggian ini kita bisa ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Ini adalah iklim berdasarkan Yunghun ya, iklim Yunghun. Pada ketinggian sampai dengan 600 meter ini adalah daerah tropis, daerah yang panas. Ini bisa ditanami dengan padi, tebu, kemudian 600 sampai 1.500 itu daerah sedang, bisa kita tanami dengan tembakau, kopi, coklat. Kemudian 1.500 sampai 2.500 kita bisa tanami dengan kopi, teh, kino, sayuran, dan di atas itu adalah daerah yang sudah dingin. Sudah dingin. Meskipun di atas 2.500 itu juga masih bisa sih itu teh itu ya, meskipun sudah berbeda ya dengan di sini. Nah, kesimpulannya apa? Topografi dan geologinya berarti Indonesia bisa mengembangkan pertanian dengan berbagai jenis tanaman. Pangan maupun pokoknya berbagai jenis tanaman itu bisa tumbuh, bisa kita tanam di Indonesia. Masih ada waktu ya Kak ya? Nah, yang berikutnya sekarang kita bicara tentang batu bara sebagai sumber daya tambang terbentuk dalam ratusan juta tahun dengan tahapan mulai dari tumbuhan rawa yang mati sampai secara berturut-turut terbentuknya, yaitu yang pertama itu adalah tumbuh-tumbuhan yang ngumpul lah gitu ya, ngumpul gitu. Ini yang pertama ini namanya gambut gitu. Gambut. Kemudian karena mendapatkan tekanan dari lapisan di atasnya ini makin panas gitu, terbentuklah lignit.
Kemudian setelah itu terus makin panas lagi, terbentuklah bituminus. Dan yang terakhir, yang paling bagus kualitasnya adalah jika sudah terbentuk antrasit. Antrasit itu merupakan batu bara yang paling tua, yang memiliki kualitas terbaik. Indonesia ini didukung, kalau ini secara apa ya, kalau nggak ada campur tangan ya. Tetapi kalau untuk di Indonesia kita itu beruntung, terutama yang di Sumatera. Kalau yang di Kalimantan tidak didukung oleh itu. Kalau yang di Sumatera itu ada yang sudah terbentuk antrasit. Kenapa begitu? Karena adanya campur apa ya? Adanya pengaruh dari aktivitas vulkan. Ya, jadi karena ada apa? Ini kan ada pengaruh dari vulkan, maka pemanasan itu ditambahkan di situ. Bukan hanya faktor tekanan dari lapisan di atasnya saja, tapi juga karena bersentuhan dengan magma, sehingga untuk batu bara yang ada di Sumatera itu sudah bisa terbentuk antrasit. Jadi sudah sama kualitasnya dengan batu bara yang ada di benua Eropa. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya mau bilang. Adik-adik, kalau kita menemui soal di mana kita pertanyaannya apakah ada hubungan antara pernyataan A dan pernyataan B? Ada hubungan apa tidak? Triknya itu begini, kalau adik-adik bingung. Ini sama-sama betul katakan dulu, tapi ada hubungan apa tidak? Kalau untuk menentukan ada hubungan atau tidak, maka dibacanya dibalik. Jika di bawah, jika pernyataan B, maka pernyataan A. Itu ya ngejawabnya. Ada nggak hubungannya? Itu tekniknya seperti itu. Kita coba ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional adalah kualitas penduduk dari suatu negara. Betul kan ini ya? Pernyataan ini betul ya. Kemudian pernyataan B, kualitas penduduk akan mempengaruhi terhadap seberapa besar produktivitas yang ada. Betul juga. Nah, ada nggak hubungannya? Maka bacanya dibalik. Jika kualitas penduduk akan mempengaruhi terhadap seberapa besar produktivitas yang ada, maka salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional adalah kualitas penduduk dari suatu negara. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Ini kita bisa lihat yang namanya Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Ini kita lihat ada tiga indikator. Yang pertama adalah bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini adalah terkait dengan usia harapan hidup, usia hidup. Berapa sampai usia kita itu sampai berapa? Di Indonesia saat ini sudah tinggi. Pada tahun 2021 itu rata-rata 71,52. Tahun 2022 menaik menjadi 71,85. Nah, ternyata untuk usia harapan hidup itu yang tertinggi adalah Jogja. DIY ya 75,2. Jadi adik-adik kalau yang pengen panjang umur pindah ke Jogja gitu ya, atau besok sekolahnya di Jogja. Kemudian yang B, yang indikator yang kedua, maaf ini kok semua. Bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu terkait dengan lamanya bersekolah. Lamanya bersekolah itu berapa? Di Indonesia itu tahun 2021 lamanya sekolah, anak-anak pada usia sekolah itu ternyata rata-rata 8,54 tahun. Kita sebenarnya ada wajib belajar ya, wajib belajar kalau dulu pertama 6 tahun, 9 tahun, sekarang wajib belajar ya, wajib belajarnya kita minimal kan harus lulus dari SLTA gitu ya, 12 tahun gitu. Tapi ternyata ini kita masih rata-rata masih 8,69 di tahun 2022. Berarti belum berhasil ya. Belum sesuai yang kita harapkan. Dan yang ketiga adalah bidang ekonomi, yaitu terkait dengan standar hidup layak. Berapa toh penghasilan penduduk Indonesia rata-rata per tahun? Ternyata pada tahun 2021 itu 62 juta per tahun. Itu setiap orang loh ya. Tapi ini rata-rata. Jadi bukan setiap orang mesti begitu gitu. Setiap keluarga begitu. Ini adalah rata-rata. Oke. Ya, aduh. Nah, yang berikutnya. Semoga ini pas. Sumber energi ramah lingkungan yang banyak dijumpai di Indonesia. Yang ramah lingkungan itu intinya adalah yang aman. Yang aman apa? Di sini ada sinar matahari, ada angin. Ini penggunaan apa? Ini kemudian juga dari kalau dari tumbuh-tumbuhan, tetapi tumbuh-tumbuhan ini bukan apa ya? Tumbuh-tumbuhan itu yang
dari apa ya, atau si kotoran dari hewan dan lain sebagainya. Jadi kalau nuklir ini masih belum aman. Karena apa? Kita lihat pernah juga terjadi kebocoran di Chernobyl gitu ya, India. Kemudian biomasa jelas aman gitu ya. Air hujan juga aman. Air hujan, tapi kalau air hujan masih kurang, energinya masih kurang ya. Air terjun yang pasti ya. Dan gas alam ini juga ini juga kurang ramah, masih kurang ramah gitu karena ini berasal dari alam, nanti juga akan habis gitu ya. Biodiesel, angin, batu bara. Nah, batu bara ini meskipun ini merupakan yang apa terbarukan gitu, tetapi kan ini butuh waktu puluhan juta tahun. Jadi ini juga tidak. Kemudian geotermal, jelas geotermal, panas bumi, nggak akan habis itu panas bumi, terutama di Jawa Barat itu paling banyak geotermal. Kemudian air terjun, ombak, kita punya ombak banyak, kita punya laut yang luas, banyak, biomasa juga begitu. Oke, jadi jawabannya untuk ini adalah yang paling tepat adalah yang C, geotermal, air terjun, ombak, dan biomasa. Itu merupakan sumber energi yang paling ramah lingkungan yang bisa dijumpai di Indonesia. Oke Kak Soga, oke adik-adik semuanya, sudah cukup? Atau kalau mungkin masih ada pertanyaan, waktunya masih ada nggak Kak? Persis, Kak. Oke, alhamdulillah. Ya, rada terburu-buru. Oke, alhamdulillah, ngos-ngosan juga ya. Adik-adik gimana? Saya terlalu cepat? Silakan Semoga tidak ya. kalau ada pertanyaan boleh raise hand, nanti akan dijawab langsung. Mungkin 1 atau 2 penanya saja. Atau mungkin kalau masih sedikit ada waktu, saya sedikit untuk persebaran hutan. Gitu. Oke, silakan 1 topik, Kak. Oke, ya. Nah, adik-adik sekalian, kita bicara tentang hutan. Tadi hutan kita terkait dengan tadi persebaran hujan tadi. Hujan itu ini. Sebentar. Nah. Oh, kok ini tadi belum ya? Oh, ini belum kita bahas. Ini kita bahas ya. Oke, ini kita bahas dulu aja. Letak geostrategis Indonesia dapat mempengaruhi penduduk dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Manakah yang merupakan dampak negatif dari letak geostrategis? Nah, letak geostrategis Indonesia, kita lihat letak geostrategis Indonesia ini kita berada pada posisi silang di antara ini Samudra Pasifik yang merupakan jalur pelayaran internasional di Samudra Hindia juga gitu. Kemudian antara benua Asia dan benua Australia. Nah, otomatis apa? Ini kata kuncinya ada pada dampak negatif. Nah, dampak negatif apa? Terjadinya proses akulturasi budaya baru, ini nggak bisa dihindari. Adanya asimilasi budaya lokal, ini juga nggak masalah ya, dan budaya baru. Munculnya budaya baru, hasil dari serapan luar, ini semuanya nggak bisa dihindari. Ini aman saja, boleh saja, sah-sah saja. Nah, yang paling kita khawatirkan apa? Penguasaan bahasa asing lebih dibandingkan dengan bahasa lokal. Ini berarti dampak negatifnya adalah yang D. Oke. Nah, ini masih ada. Kayaknya ini tadi belum ya? Oh, oke. Masih ada lagi. Dengan melihat letak geostrategisnya, wilayah Indonesia seperti sekarang ini, maka upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pemerataan dalam bidang ekonomi. Kita bicara tentang bidang ekonomi. Tadi di sini kan jelas, di sini wilayah kita kepulauan. Wilayah kita kepulauan, di sini kita berada pada jalur perdagangan internasional, maka apa yang harus kita harus mampu dong, kita harus mampu mengambil apa ya, keuntungan dari posisi strategis kita, yaitu apa? Kita punya bahan-bahan Indonesia yang tersebar luas itu apa ya, sumber daya alamnya sangat banyak. Bagaimana kita bisa untuk apa ya untuk berperan di bidang ekonomi, otomatis ini yang harus dilakukan, mendirikan banyak pelabuhan atau bandara. Fungsinya apa? Ya itu tadi, agar transportasi itu menjadi lebih lancar, baik transportasi dalam bentuk barang maupun dalam bentuk barang maupun manusia ya, barang dan manusia. Oke, saya cek lagi, mungkin masih ada. Oh, ini tadi sudah ya. Oke Kak, kayaknya semuanya sudah ya.
Sudah. Ya. Masih ada waktu? Kalau masih ada waktu saya lanjutkan yang tadi. Oke, terima kasih Kak Oh, Wida. sudah. Ya. Oke. Materinya yang padat, tepat, tapi saya yakin dengan kemampuan adik-adik bisa mengikuti apa yang disampaikan Kak Wida tadi. Oke, mungkin untuk closing statement aja Kak Wida, karena ini pertemuan kita yang terakhir. Silakan untuk adik-adik. Oke, adik-adik sekalian, kata kunci dari sebuah istilahnya olimpiade lah katakan gitu ya. Apapun, pokoknya kita mengerjakan soal apapun, kan kadang grogi ya, deg-degan dan lain sebagainya. Saya yakin secara materi adik-adik itu sebenarnya mampu. Hanya ini yang paling utama itu ada pada manajemen emosi. Manajemen emosi, jangan kemerungsung, nggak perlu kita kemerungsung, kita manage betul emosi kita. Karena apa? Kalau kita kemerungsung, pokoknya kalau kita stres gitu, apa yang sebenarnya sudah ada, yang sudah kita kuasai, akhirnya hilang. Akhirnya kita blank gitu, ngeblank semuanya. Itu. Jadi adik-adik latihan soal itu adalah merupakan upaya bagaimana kita memanage emosi kita. Semuanya pasti ada yang kalah dan ada yang menang, gitu. Tetapi bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin. Jadilah kita ini merupakan pribadi-pribadi yang siap untuk menang, tetapi juga siap untuk kalah. Jadi jangan hanya siap menang saja, karena kalau nanti karena semuanya pasti ada pemenangnya kan. Ini sebuah perlombaan ya, pertandingan itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Kalau cuma siap menang saja, nanti jika tidak meraih seperti yang kita harapkan, karena semuanya berebut ingin ke situ, maka kita akan stres. Nah kalau stres, justru kita yang akan rugi. Itu kata kuncinya di situ, itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, manajemen emosi. Ya, terima kasih adik-adik sekalian. Sampai ketemu. Ya, mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya adik-adik akan menjadi lebih baik lagi. Jadilah pemenang minimal untuk diri kita sendiri, gitu ya. Dan setidaknya adik-adik sekarang ini sudah bisa berkenalan dengan teman-teman di seluruh wilayah Indonesia. Begitu aja Kak. Terima kasih semuanya. Langsung saya tutup saja ya Kak ya. Oke, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wida. Sekali lagi mewakili telah mendapat banyak materi di hari terakhir, dan adik-adik juga di chat saling menguatkan, memberikan semangat kepada teman-temannya, dan sampai ketemu lagi nanti setelah OSN tanggal 17. Mudah-mudahan nanti di antara kita bisa berbagi dan bisa menjadi juara lolos dulu di tingkat provinsi, kemudian nanti lolos lagi di nasional, baru nanti setelah itu berbagi lagi di ruangan ini. Oke, terima kasih adik-adik, terima kasih atas partisipasinya dari awal sampai akhir di pertemuan 1 sampai di 10 ini. Jika nanti memang ada narsum yang ada ekstra gitu ya, ada ekstra narsum lagi, nanti kita akan update-nya di grup di SID. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kak Wida, terima kasih lagi. Semoga bermanfaat ilmunya, jadi amal baik. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercinta